Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, pencipta kita, ilah kita, yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, anugerah kepada kita. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dua nikmat yang sangat berharga yang menjadi pegangan hidup kita. Kalau seandainya manusia tidak memiliki keimanan dalam hidup ini, hidupnya akan galau, hidupnya akan kehilangan arah. Allah memberikan hidayah, nikmat kepada kita biidznillah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, salat Jumat berjamaah di masjid ini. Tidak mudah untuk melangkahkan kaki ke masjid.
Tidak mudah untuk mendengarkan khutbah di tengah siang hari yang terik dan panas. Tidak mudah untuk membuka hati, mata, pikiran dan telinga kita untuk mendengarkan kalamullah wa sunnah Nabi SAW, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sering mendengar, melihat fenomena yang terjadi di masyarakat kita tentang turunnya akhlak karakter bangsa masyarakat kita. Rendahnya beberapa akhlak generasi-generasi muda atau yang disebut dengan Gen Z, atau lebih parah lagi disebut dengan generasi stroberi. Padahal mereka adalah harapan negeri ini. Mereka adalah bakal calon pemimpin negeri masa depan. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Pola-pola kehidupan orang-orang Yahudi dan Nasrani telah masuk ke dalam rumah tangga kaum muslimin. Kita sebagai kaum muslimin, orang Islam, orang tua, ayah, bunda yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik, mencetak, membina generasi masa depan, kita mulai dari sekarang. Jangan menunggu waktu kita tua. Jangan menunggu anak sudah besar atau dewasa. Yang terjadi adalah masalah dan kesulitan yang menerpa kita. Kenapa kita tidak mulai memperbaiki negara kita, memperbaiki negeri ini dari diri kita dan keluarga kita. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lihat, kita dengar korupsi merajalela. Tawuran di mana-mana, naudzubillah. Begal. Kemudian pembunuhan, bahkan lebih parah keluarga membunuh keluarganya sendiri, wa'iyadzubillah, hanya gara-gara ekonomi. Hanya gara-gara tersinggung. Hanya gara-gara harta warisan, sehingga sesama saudara saling berbunuh-bunuhan. Na'udzubillah. Lalu bagaimana solusinya? Satu kata, kembali kepada Allah. Islam. Kembali kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Memperbaiki diri kita dan keluarga kita untuk memperbaiki negeri ini. Perubahan yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, Allah tidak akan merubah keadaan suatu negeri sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Kalau kita ingin bangsa Indonesia ini berubah lebih baik, kalau kita ingin negeri kita ini maju, maka kita mulai dari diri kita sendiri, lalu dari keluarga. Jemaah sekalian, ini pentingnya perubahan, pentingnya perbaikan. Kita mulai dari diri kita. Jangan hanya bicara, teriak-teriak di medsos, fitnah di sana sini, menjelek-jelekan pemerintah, mencaci maki pemimpin, membuka aib pemimpin-pemimpin negeri ini. Yang terjadi bukannya perbaikan, malah sebaliknya kehancuran dan kerusuhan. Itu sudah kita rasakan. Itu gagal, pola-pola yang salah, pola-pola orang Yahudi. Tapi Islam mengajarkan perubahan itu dari diri kita sendiri. Dan sekup lingkungan yang paling kecil adalah keluarga, jemaah sekalian. Dan ini sudah diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 11 yang sering kita dengar, sering kita baca. Tapi apakah kita sudah menjalankannya? Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Dari ayat ini surat At-Tahrim kita bisa lihat bagaimana konsep perubahan, perbaikan dimulai dari diri dan keluarga.
Coba kita lihat negara-negara maju, mereka memperbaiki keluarga-keluarga mereka. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki setiap individu sahabatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjodohkan sahabatnya dengan wanita-wanita soleha, mengajarkan bagaimana tata cara berumah tangga, mengajarkan bagaimana pendidikan anak, mengajarkan bagaimana hak dan kewajiban seorang suami dan istri, sehingga terbentuklah masyarakat madani yang sampai ke seluruh negeri. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat jemaah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala telah mempersiapkan Rasulnya sejak awal, sejak kecil. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperbaiki negeri ini, kita perbaiki generasi sekarang, anak-anak kita dari kecil, bukan nunggu gede atau remaja. Bagaimana ketika kecil Nabi SAW, Allah jaga Rasulullah SAW dengan cara dididik di sebuah desa yang diasuh oleh Halimatu Sa'diyah. Allah telah mempersiapkan seorang pemimpin masa depan yang beliau hidup di lingkungan kampung tanpa pengaruh dunia luar, dengan bahasa Arab yang fasih, dengan makanan yang halal, minuman yang halal, lingkungan yang sejuk, teman-teman yang soleh dan baik. Kemudian tumbuhlah menjadi seorang Nabi Muhammad SAW kecil. Kemudian bukan hanya itu, kita perhatikan ketika masuk usia remaja sekitar usia 12 tahun. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan pemimpin masa depan Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara belajar dagang. Nabi SAW diajarkan dagang oleh pamannya Abu Thalib. Diajak berdagang ke negeri Syam, diajak berinteraksi, diajak bermuamalah, diajak bersosialisasi dengan orang, bukan dijejeli HP atau gadget. Sehingga terjadi generasi Gen Z, strawberry, lemah. Wa'iyatubillah. Kita lihat, Allah telah mempersiapkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perdagangan. Bukan hanya itu, Allah telah mendidik Rasulnya dengan sebuah penggembalaan. Nabi menggembala kambing. Apa hikmah dari itu? Kesabaran. Apa hikmah dari gembala kambing? Keuletan. Apa hikmah dari gembala kambing? Pengaturan, manajemen. Mengatur kambing-kambing yang segitu banyak. Inilah hikmah dari seorang pemimpin masa depan Sallallahu Alaihi Wasallam. Dididik, anaknya dididik, anak kecil dididik dengan menggembala kambing. Kita perlu mendidik kesabaran pada keluarga kita. Jangan belum apa-apa minta ini dikasih. Anak rewel dikasih HP, dikasih motor, dikasih mobil, dikasih TV. Yang terjadi anak yang suka minta-minta dan tidak siap hidup sederhana apa adanya. Generasi Gen Z saat itu. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup sederhana di kampung, menggembala kambing, berdagang ke negeri Syam, bermuamalah, berteman dengan orang lain, bermain di lapangan. Bagaimana kita lihat kisah pembelahan dada Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat Jibril. Ketika Rasulullah SAW sedang bermain, didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian dibelah dadanya dan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Kemudian teman-temannya khawatir dan takut melaporkan ke ibundanya Halimah radhiyallahu, ke Halimah atau Sa'diyah. Kita lihat bagaimana Nabi bermain dengan teman-temannya, bukan sendirian di kamar bersama TV dan gadget. Inilah didikan Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi tumbuh menjadi besar. Bagaimana Allah mempersiapkan seorang Nabi pemuda yang berani menikah di usia muda sekitar 25 tahun. Menikah dengan wanita yang soleha Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi SAW tumbuh menciptakan keluarga-keluarga yang ideal, yang sakinah mawaddah warahmah. Lihat, ketika Nabi pertama kali menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi ketakutan, khawatir ini gangguan dari syaitan. Nabi pulang ke rumah, apa yang terjadi? Istrinya menenangkan suaminya. Khadijah mengatakan, tidak usah khawatir ya suamiku.
Engkau tidak mungkin diganggu oleh syaitan. Engkau adalah orang yang baik. Engkau adalah orang yang selalu bersilaturahmi, berbuat baik kepada sesama, kemudian menenangkan suaminya. Inilah contoh rumah tangga Islami. Seorang istri memberikan motivasi, mengayomi dan melayani sang suami. Insya Allah, jika seorang laki-laki tentram, tenang di rumahnya, dia tidak akan mencari yang lain di luar rumah. Jika seorang ayah, jika seorang anak, keluarganya, istrinya merasa bahagia di rumah, maka tidak akan ada kerusuhan di masyarakat kita. Yakin, kita mulai dari rumah, kita mulai dari keluarga. Kita lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat mendidik anak-anaknya. Nabi SAW perintahkan kepada anak-anak kaum muslimin, ajarkan anak kalian untuk sholat. Wahum sab'an, dan mereka dalam usia 7 tahun. 7 tahun sudah dilatih untuk sholat. Kalau kita 7 tahun dikasih HP sama dikasih motor, yang terjadi masalah demi masalah. 7 tahun diajarin sholat, boleh dikasih HP, silakan, tapi harus dikontrol. Dan yang penting diajarkan sholat 5 waktu. Kemudian di usia 10 tahun Nabi mengatakan, fadribuhum, kalau anaknya tidak mau sholat, pukul, kata Nabi, fadribuhum. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan kecintaan, pukulan kasih sayang kepada anaknya agar tidak melalaikan sholat. Karena sholat adalah amalan utama yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suruhlah, perintahkanlah anak kalian untuk sholat dan sabar. Sabar dalam memerintahkannya. Wastabir 'alaiha, sabar. Terus ingetin sholat subuh apalagi. Bangunkan anak kita sholat subuh dengan lemah lembut. Kalau nggak bangun, ciptakan air ke mukanya. Angkat, gendong, bawa ke masjid untuk dilatih sholat 5 waktu di masjid. Bukan didiemin. Bukan dibiarin anak tidak sholat. Dia takut anak tidak bisa sekolah. Dia takut anak tidak bisa komputer, tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa kuliah. Tapi dia tidak takut kalau anaknya tidak sholat. Orang tua macam apa seperti ini? Melalaikan masalah sholat buat anak-anak. Padahal Nabi mengajarkan, ajarkan anak kalian sholat dalam usia 7 tahun dan pukul mereka kalau tidak mau sholat dalam usia 10 tahun. Ajarkan sholat. Kemudian jemaah sekalian, untuk membentuk karakter keluarga, membentuk generasi masa depan, membentuk masyarakat yang ideal, ajarkan akhlak kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita. Ajarkan mereka bagaimana adab berbicara, makan bareng bersama mereka. Ajarkan kejujuran kepada mereka. Nabi SAW bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Bagaimana Nabi mengajarkan? Dan yang penting buat kita untuk menciptakan negeri kita yang aman sentosa ini adalah ajarkan tauhid kepada keluarga kita. Lihat hadis Nabi SAW kepada anak kecil. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Tauhid. Tanamkan tauhid. Kalau kita tidak pernah menanamkan tauhid kepada anak-anak kita, kepada istri kita, akan sulit mendidik hal-hal yang lainnya. Kita ini bukan orang tua CCTV. Kita tidak bisa mengawasi anak kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Tapi kita tanamkan kepada keluarga kita, istri dan anak-anak kita, bahwa yang mengawasi kita adalah Allah, Sami'un Alim, yang maha mendengar lagi maha melihat. CCTV sepanjang hari dan sepanjang waktu. Jemaah sekalian, tauhid. Kita nggak usah repot, nggak akan makan hati kalau kita ajarkan tauhid kepada keluarga kita. Jangan kita doang yang ngaji tauhid. Jangan kita doang yang belajar agama. Kita juga ajarkan keluarga kita agama. Karena kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Jamaah, kita akan ditanya sama Allah bagaimana keluarga kita di akhirat kelak.
Kita akan diminta pertanggungjawabannya, kita akan diupdate, kita akan rekapitulasi bagaimana amalan kita kepada keluarga kita di akhirat kelak. Dan kita tidak akan ditanya tentang keluarga, tetangga atau teman kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Insya Allah kalau kita membentuk keluarga kita, memperbaiki diri kita, akan terlihat masyarakat yang Islami, akan terjadi perubahan di negeri ini. Kita mulai dari rumah tangga. Kemudian yang terakhir, kita perbaiki istri kita. Berlemah lembutlah kepada istri, jamaah sekalian. Nabi bersabda, "Istausu bin nisa'i khairon." Nasihatilah kebaikan kepada istri-istri kalian. Khairukum li ahli. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling lembut kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling dermawan kepada keluarganya. Tidak pelit kepada istri dan anak-anaknya. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik keluarganya. Kita lemah lembut kepada istri kita. Jangan sampai kita bisa lemah lembut kepada klien. Kita bisa berlaku senyum, berlaku lemah lembut kepada teman-teman kita di kantor, di luar, di masyarakat. Tapi begitu ke rumah, marah-marah kepada istri dan anaknya. Begitu masuk ke rumah, piring pecah, gelas berterbangan, rumah tangga seperti neraka. Na'udzubillah. Kita ini suami ayah yang menjadi pemimpin dalam suatu rumah tangga. Kita yang bertanggung jawab, dan kita akan ditanyakan Allah pada hari kiamat bagaimana istri dan anak-anak kalian. Jamaah, sebelum telat, perbaiki diri. Masih ada waktu, masih ada kesempatan hidup. Dan ingat, hidup ini sangat singkat. Hidup ini tidak akan terulang kedua kalinya. Hidup ini tidak akan bisa diundur walaupun sesaat. Ketika malaikat maut sudah menjemput kita, tidak bisa lagi kita bersedekah dan beramal soleh. Fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, ketika seseorang sudah di penghujung kematian, dia minta dispensasi kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan hidupku sebentar saja, sehari saja, fa asaddaqa, saya mau infak, saya mau sedekah. Telat. Wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Saya akan menjadi suami yang soleh, bapak yang hangat, bapak yang sayang sama anaknya. Telat, kata Allah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang jika telah tiba waktunya. Demikian jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, memperbaiki diri kita, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, istri-istri kami, anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan, yang bikin adem hati ini ketika melihat mereka. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ba'd. Jemaah sekalian, kalau kita ingin pemimpin yang baik di negeri ini, kalau kita ingin negeri kita negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari keluarga kita. Dan kita jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Nanti begini, begitu. Belum tentu semuanya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting buat kita adalah i'malu wa kullu muyassir. Beramallah kalian. Niscaya semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hidup ini dijalanin, bukan dipikirin. Ingat itu jemaah sekalian. Tidak ada judulnya mikirin kehidupan. Yang ada adalah menjalani kehidupan. Mari kita sama-sama menjalani kehidupan ini, menjalani takdir ini, seraya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita di surganya kelak insyaallah taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih li sya'na kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma izzatil islam wal muslimin. Allahumma izzatil islam wal muslimin. Allahumma sunna ikhwanana mustad'afina fi Palestin. Allahumma sunna mujahidina fi Gaza Palestin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.